Assalamualaikum Ustaz Fatur Rahman, apakah sudah bisa dimulai? Waalaikumsalam, tafadhol Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Bapak Ibu dan para santri jamaah Majelis Tadabbur Instruktif Al-Quran yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di Majelis Tadabbur Instruktif Al-Quran episode yang ke-956 yang bertepatan dengan 16 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau 14 Mei 2025 Masehi. Alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagaimana biasa untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan tilawatul Quran, suratul Fatihah dan surah yang akan kita tadabburi, yakni masih di surah Maryam. Kepada Ustaz Fatur Rahman atau yang mewakili untuk bisa memimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu Narasantri yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan juga beberapa ayat dari surah Maryam, mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga tentunya menambah keberkahan di pagi hari ini insyaallah. Untuk selanjutnya dari santri, apakah pagi hari ini sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Siti Nurbaiti. Baik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak presentasi hasil tadabbur dari salah satu santriwati di Pondok Pesantren Al-Qudwa yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ananda Siti Nurbaiti. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurbaiti dari kelas 10 SMA IT Al-Qudwa, dari kelas 11 SMA IT Al-Qudwa. Ingin mempresentasikan hasil tadabbur saya pada surah Maryam ayat 52.
Pembahasan surah Maryam sangat kaya dan menyentuh berbagai aspek penting dalam agama Islam. Secara garis besar, surah yang terdiri dari 98 ayat ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama. Pertama, kisah para nabi dan orang-orang soleh. Kisah Zakaria dan Yahya. Surah ini dibuka dengan kisah Nabi Zakaria yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai seorang putra di usia senjanya, dan Allah mengabulkan doanya dengan kelahiran Nabi Yahya. Kisah ini menyoroti kekuasaan Allah yang Maha Kuasa dan pentingnya berdoa serta bertawakal kepadanya. Kisah Maryam dan Isa. Bagian sentral dari surah ini adalah kisah Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Kisah ini menunjukkan kekuasaan Allah yang melampaui hukum alam dan kemuliaan Maryam sebagai seorang wanita soleha yang dipilih oleh Allah. Surah ini juga menjelaskan hakikat Nabi Isa sebagai hamba Allah, seorang rasul dan nabi, serta menolak konsep Trinitas. Kisah Ibrahim. Surah ini juga menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada ayahnya dan kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Kisah ini menyoroti pentingnya tauhid dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Musa, kisah Nabi Musa, seperti yang telah kita bahas sebelumnya dalam ayat 51, surah ini juga menyebutkan tentang Nabi Musa sebagai seorang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Kisah Nabi Ismail dan Idris. Surah ini juga secara singkat menyebutkan tentang Nabi Ismail yang benar dalam janjinya dan sekaligus seorang rasul dan nabi, serta Nabi Idris yang diangkat ke tempat yang tinggi. Dua, penegasan tentang keesaan Allah dan penolakan syirik. Melalui kisah-kisah para nabi, surah ini secara implisit dan eksplisit menegaskan tentang keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Penolakan terhadap penyembahan berhala dalam kisah Ibrahim menjadi contohnya. Penjelasan tentang hakikat Nabi Isa sebagai hamba Allah juga merupakan penolakan terhadap konsep ketuhanan selain Allah. Tiga, pembuktian kekuasaan Allah dan kemungkinan hari kebangkitan. Kelahiran Nabi Yahya dan Nabi Isa yang di luar kebiasaan menjadi bukti kekuasaan Allah yang maha segalanya. Surah ini juga menyinggung tentang kepastian hari kebangkitan dan pembalasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta azab bagi orang-orang yang kafir dan berbuat dosa. 4. Gambaran tentang surga dan neraka. Surah Maryam memberikan gambaran tentang kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa di surga, seperti sungai-sungai yang mengalir, tempat tinggal yang indah, dan pahala yang abadi. Sebaliknya, surah ini juga menggambarkan azab yang pedih bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berbuat kezaliman di neraka. Peringatan dan nasihat. Surah ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran dan mempersekutukan Allah. Surah ini juga memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Secara keseluruhan, surah Maryam adalah surah yang kaya akan pelajaran tentang keimanan, ketauhidan, kenabian, kekuasaan Allah, hari akhir, serta pentingnya mengikuti ajaran para nabi dan menjauhi kesyirikan. Kisah-kisah yang terdapat di dalamnya disajikan dengan bahasa yang indah dan menyentuh hati, memberikan pelajaran dan hikmah bagi umat Islam sepanjang zaman. Surah ini juga menyoroti peran penting wanita soleha seperti Maryam dalam sejarah agama. Masuk ke surah Maryam ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu min janibil turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Artinya, dan kami telah menemukan dari sebelah kanan Gunung Tur dan kami telah mendekatinya kepada kami pada waktu dia memunajat kepada kami. Tafsir surah Maryam ayat 52 menjelaskan tentang salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berikut adalah beberapa poin penting dari tafsir ayat ini. Panggilan dari sisi kanan Gunung Tur. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam dari arah sebelah kanan Gunung Tur. Ketika beliau sedang dalam perjalanan kembali dari Madian menuju Mesir, beberapa pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kanan adalah sisi yang diberkahi atau sisi yang menghadap ke arah kanan Nabi Musa. Panggilan ini merupakan awal dari komunikasi langsung antara Allah dan Nabi Musa, mendekatkan untuk bermunajat. Bagian ini menerangkan bahwa Allah mendekatkan Nabi Musa kepadanya untuk bermunajat atau berbicara secara rahasia tanpa perantara. Kedekatan ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Nabi Musa di sisi Allah. Berikut ulama tafsir. Beberapa ulama tafsir menjelaskan bahwa kedekatan ini bisa berupa didekatkan secara fisik,
naik ke langit, atau didekatkan secara spiritual, di mana Allah memperdengarkan kalamnya atau firmannya kepada Nabi Musa secara langsung. Pembicaraan langsung dengan Allah. Ayat ini menjadi dasar bagi keyakinan umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini merupakan salah satu keistimewaan besar yang diberikan kepada Nabi Musa, sehingga beliau dikenal sebagai kalimullah atau orang yang diajak bicara oleh Allah langsung. Bentuk dan sifat pembicaraan. Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana persisnya pembicaraan antara Allah dan Nabi Musa terjadi. Namun, sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan cara yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana korelasinya dengan surah Al-A'raf ayat 143 menceritakan tentang permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah dan bagaimana Allah menampakkan dirinya kepada Gunung Tur. Surah Al-A'raf ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Terjemahan. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke gunung itu, maka jika ia tetap tegak di tempatnya, seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Fiqulughah, wanadainahu, wanadainahu fi'il madi, kata kerja lampau, mabni ala fathi, yaitu yang dibangun dengan atas harokat fathah. Karena bersambung dengan nak domirnya, yaitu kata ganti orang pertama jamak yang berfungsi sebagai objek. Artinya adalah, dan kami telah memanggilnya. Hu di sini adalah domir mutasil atau kata ganti sambung, rofa yang berkedudukan sebagai nasab atau objek yang merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Min adalah huruf jar, kata depan yang menunjukkan makna permulaan atau sebagian. Janibi, janibi itu adalah isim majrur atau kata benda yang dijarkan dari min karena didahului oleh min itu. Bentuknya adalah mudof atau kata benda yang disandarkan. Arti janibi adalah dari sisi atau sebelah. Atur yaitu mudhof ilaih atau kata benda yang menyandarkan dari kata janibi yang dijarkan secara kasroh, artinya adalah gunung Tur. Al-Aiman, Al-Aiman itu naat atau kata sifat yang mengikuti atur dalam i'rab. Maknanya adalah yang kanan atau sebelah kanan, tetapi dalam konteks ini bisa juga bermakna yang diberkahi. Qarrabannahu fi'il mabni fi'il madi mabni ala fathi, sama seperti sebelumnya. Bentuk tasydid pada huruf ra menunjukkan makna mubalaghah. Artinya, dan kami telah mendekatkannya. Najiyah adalah hal atau kata keterangan keadaan yang menunjukkan keadaan Nabi Musa ketika didekatkan oleh Allah. Bentuk fa'ilnya itu dengan makna maf'ul, orang yang diajak berbicara secara rahasia. Maknanya adalah dalam keadaan bermunajat atau berbicara rahasia. Bentuk tanwin di sini juga menunjukkan makna nakiroh atau yang bersifat umum yang memberikan gambaran umum tentang keadaan. Fikul idaroh, komunikasi yang jelas dan terarah. Panggilan Allah kepada Nabi Musa menunjukkan adanya komunikasi yang jelas dan terarah. Dalam konteks manajemen, seorang pemimpin perlu menyampaikan pesan dan arahan dengan jelas kepada bawahannya, memastikan tidak adanya miskomunikasi dan tujuan yang ingin dicapai dipahami dengan baik. Penentuan lokasi panggilan dari sebelah kanan Gunung Tur bisa diinterpretasikan sebagai penentuan titik fokus atau sumber komunikasi yang jelas.
Mendekatkan diri dengan orang yang dipimpin. Tindakan Allah mendekatkan Nabi Musa untuk bermunajat menunjukkan adanya kedekatan khusus dalam komunikasi dan interaksi. Dalam manajemen, seorang pemimpin yang efektif perlu membangun hubungan yang baik dengan timnya, mendengar aspirasi mereka, dan menciptakan ruang untuk dialog yang terbuka. Walaupun konteks kedekatan dengan Allah tentu saja unik dan tidak bisa disamakan sepenuhnya. Mendekatkan diri di sini bisa juga berarti memberikan perhatian khusus atau kesempatan istimewa sebagai individu tertentu berdasarkan kebutuhan atau potensi mereka. Fikul Hadoroh, panggilan Allah dan komunikasi langsung dengan Nabi Musa mengisyaratkan peran sentral wahyu ilahi sebagai sumber petunjuk dan pondasi bagi pembangunan peradaban yang benar. Peradaban yang kokoh menurut persepsi Islam adalah peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan yang bersumber dari wahyu Allah. Fikul munasabah atau kesesuaian dengan ayat-ayat sebelumnya, penyebutan Nabi Musa alaihissalam setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam ayat 49 sampai 50. Ayat-ayat sebelumnya menyebutkan karunia Allah kepada Nabi Ibrahim dengan memberikannya keturunan yang soleh, yaitu Ishak dan Yakub. Kemudian Allah juga melimpahkan keberkahan kepada mereka. Penyebutan Nabi Musa setelah mereka menunjukkan kesinambungan risalah kenabian dan bagaimana Allah memilih dan memuliakan para rasulnya. Ayat 52 ini secara khusus menyoroti salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Musa. Penekanan pada keistimewaan para nabi. Surah Maryam secara umum menyoroti keistimewaan dan kedudukan tinggi para nabi di sisi Allah. Kisah Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Idris semuanya menunjukkan bagaimana Allah memberikan karunia dan keutamaan kepada mereka. Ayat 52 ini menambah daftar keistimewaan tersebut dengan menyoroti komunikasi langsung Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Fikul Hidayah mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber hidayah yang hakiki. Oleh karena itu, segala upaya mencari petunjuk harus berorientasi kepada Allah melalui ibadah, doa, dan mempelajari wahyunya. Meyakini bahwa hidayah adalah karunia Allah dan inisiatifnya. Manusia perlu berusaha dan berdoa, namun hasil akhirnya adalah kehendak Allah. Mencari kondisi yang kondusif untuk menerima hidayah. Seperti khusyuk dalam beribadah, memperbanyak doa, dan menjauhi hal-hal yang menghalangi datangnya petunjuk. Memahami bahwa proses mendapatkan hidayah bisa bertahap dan membutuhkan kesabaran serta ketekunan. Meneladani cara para nabi menerima hidayah sebagai panduan dalam mencari petunjuk Allah. Dengan merenungkan ayat ini, seorang muslim diingatkan akan pentingnya bergantung kepada Allah dalam mencari hidayah dan berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan petunjuknya datang dan membimbing kehidupannya. Fikul hidayah dalam konteks ayat ini mengajarkan tentang sumber, cara, kondisi, dan proses datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum wa ijtimaikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Anda Siti Nurbaiti yang telah menyampaikan hasil terbarunya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan Pak Santri yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan disampaikan oleh Ustaz Fathur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadratul Mukarramin Fadilatul Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LCMM, wa kadzalika Al-Ustadzah Hajah Suryanti SAGMM, wa kadzalika al-asatidhahul ustadzat hadirin wal hadirat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah wa asadakumullahu sabahakum wa barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke dalam babul istihadhah. Al-istihadhah yaitu adalah merupakan sebuah ya mohon maaf, darah yang keluar dari seorang wanita namun sudah selesai dari masa haidnya. Ya, jadi darah yang keluar setelah masa haid itu telah usai. Disebut dengan istihadhah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia mengatakan akhbarana Malikun an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah annaha qalat, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qalat Fatimatu bintu Abi Jubaishin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata Fatimah bintu Abi Jubaish kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la athuru fa ad'u as-salah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya aku telah suci dan apakah aku meninggalkan salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama dzalika irqun wa laysa bil haid. Sungguhnya itu merupakan darah penyakit, ya, disebut dengan darah penyakit dan bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata. Apabila telah datang masa haid ataupun yang keluar itu adalah darah haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wasalli. Dan apabila telah selesai masanya, telah selesai waktunya, maka mandilah dan bersihkanlah darahnya dan kemudian sholatlah. Jadi jelas bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan apabila telah usai masa haidnya, ya perkiraan telah usai masa haid namun masih ada darah yang keluar, maka itu termasuk dari darah istihadhah ataupun darah penyakit yang bukan termasuk darah haid, dan maka harus dibersihkan dan kemudian tetap boleh melaksanakan sholat karena telah selesai masa haidnya. Babu ghusli damil mahid, bab tentang mencuci darah haid. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf yang mengatakan akhbarana Malik an Hisham an Fatimah bintil Mundhir, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham dari Fatimah bintil Mundhir an Asma'a binti Abi Bakrin annaha qalat, dari Asma binti Abu Bakar ia mengatakan sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, bertanya seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba thawbaha damu minal haidati kaifa tasna. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika salah seorang dari kami, dari kaum wanita, pakaiannya ada yang terkena darah haid, dan apa yang harus kami lakukan ataupun apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza asaba thawba ihdakunna damu minal haidati faltaqrashu thumma litandahu bima'in thumma litusalli fihi. Apabila
salah seorang kalian pakaiannya ada yang terkena darah haid tersebut, maka hendaknya dia mencucinya ataupun membersihkannya dengan air, maka kemudian pakaian tersebut bisa digunakan kembali untuk sholat. Jadi ya tinggal dibersihkan, ya dihilangkan nodanya, ya warna, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya batas dari sucinya sesuatu adalah hilang dari tiga hal: hilang dari baunya, hilang dari warnanya, dan hilang dari rasanya. Ya, maka Rasulullah memerintahkan hal tersebut dan alirkan air, maka hendaklah ia sholat dengannya. Artinya boleh menggunakan pakaian tersebut untuk kembali digunakan untuk sholat. Haddatsana Asbagh qala, telah menceritakan kepada kami Asbagh, ia mengatakan, akhbarani Ibnu Wahbin qala, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab, ia mengatakan, akhbarani Amr ibn al-Harith an Abdurrahman ibn al-Qasim, telah mengabarkan kepadaku Amr bin al-Harith dari Abdurrahman bin al-Qasim, haddatsahu an abihi an Aisyah qalat, ia menceritakan tentang ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu ad-dama min thawbiha inda tuhriha fataghsiluhu wa tandahu ala sairihi thumma tusalli fihi. Salah seorang dari kami, ya dari kaum wanita, ya haid dan kemudian darahnya itu ada yang mengenai pakaiannya. Dan ketika dalam keadaan suci, artinya sudah selesai masa haidnya, maka dia mencuci pakaian tersebut dan menghilangkan noda darah yang ada di pakaian, dan kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Pertanyaannya, apakah tidak ada pakaian yang lain? Ya karena memang para sahabiah, ya para wanita-wanita ataupun dari kalangan sahabat dari golongan wanita itu pakaiannya nggak banyak, ya gitu. Jadi kenapa sampai pembahasannya apakah nggak ada pakaian yang lain, ya karena memang kesederhanaan dari para sahabiah itu menggunakan pakaian, ya. Jadi tidak banyak pakaiannya. Kemudian babul i'tikaf lil mustahadah, bab tentang hukum beriktikaf bagi orang yang istihadah ataupun darah yang keluar tadi, ya setelah masa haid selesai. Haddatsana Ishaq qala, telah menceritakan kepada kami Ishaq, ia mengatakan, haddatsana Khalid bin Abdullah an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'i. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Khalid dari Ikrimah dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf ma'ahu ba'du nisa'ihi, dan bersama beliau beberapa istri beliau, wahia mustahadatun taraddama, dan dalam kondisi istihadah, ya. Farubbama wadu'atit tosta tahtaha minad dam, ya. Maka ditaruhlah ataupun diletakkanlah di bawahnya itu, di bawah istri-istri beliau yang dalam keadaan istihadah tadi itu, sebuah baskom, ya untuk menampung darah yang mengalir. Wa za'ama anna Aisyata ra'at ma'al usfuri faqalat ka'anna hadha syai'un kanat fulanatu tajiduhu. Dan Aisyah radhiyallahu anha melihat, ya seakan melihat hal tersebut, maka beliau pun, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seakan ini adalah sesuatu yang pernah dialami oleh fulanah, artinya ya sebelumnya pernah terjadi. Jadi boleh ya bagi seorang yang dalam keadaan istihadah itu tetap melakukan i'tikaf, ya karena sejatinya itu bukan darah haid tapi penyakit. Haddatsana Qutaibah qala, telah menceritakan kepada kami Qutaibah yang mengatakan, haddatsana Yazid bin Zurai'in an Khalidin an Ikrimah an Aisyah qalat, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Khalid dari Ikrimah dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dan bersama beliau istri dari istri-istri beliau. Jadi salah satu dari istri beliau ikut beliau dalam iktikaf. Fakanat taraddama wasufrata wattasu tahtaha
wa hiya tusalli. Dan eh, terlihat bahwasanya istri beliau itu dalam keadaan sholat, namun mengalir dari istri beliau itu ya sesuatu yang keluar darinya yang ditampung dengan menggunakan baskom di bawahnya. Artinya dalam keadaan sholat, ya, padahal dalam keadaan sholat, namun ada yang mengalir, namun dibiarkan karena memang bukan termasuk dari darah haid ataupun termasuk dalam istihadah. Haddatsana Musaddad qala, telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia mengatakan haddatsana Mu'tamirun an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna ba'da ummahatil mu'minin i'takafat wa hiya mustahadah. Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Khalid, dari Ikrimah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beberapa ya ummahatul mu'minin ataupun sahabiah dari kalangan perempuan, ya sahabat dari kalangan perempuan, istri-istri Nabi, ya, afwan. Ya, dan sebagian dari istri-istri Nabi ya melakukan i'tikaf padahal mereka dalam keadaan istihadah, ya. Jadi sekalipun itu keluar darah penyakit dalam diri seorang wanita ya, di kalangan ummahatul mukminin ya, di kalangan istri-istri Nabi, namun tidak menghalangi diri mereka dalam beribadah, dalam beriktikaf dan juga dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu hal tusallil mar'atu fi thawbin hadat fihi. Ya, bab tentang apakah boleh ya, bagi seorang wanita salat dengan menggunakan pakaian yang terkena darah haid tadi. Haddatsana Abu Nuaim qala, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim yang mengatakan haddatsana Ibrahim ibnu Nafi' an ibni Abi Najih an Mujahid qala, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi' dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia mengatakan qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka li ahadina illa thawbun wahidun tahidu fihi fa idza asabahu syai'un min damin qalat biriqiha fa qassa'athu bi dhufriha. Tidaklah dimiliki salah seorang dari kami kecuali pakaian yang digunakan. Ya, jadi dari kalangan ummahatul mukminin ataupun istri-istri Nabi dan juga dari kalangan sahabat dari kalangan perempuan itu tidak mempunyai pakaian kecuali hanya satu style saja, illa thawbun wahidun tahidu fihi, dan ketika haid ya fa idza asabahu syai'un min damin, dan ketika terkena darah haid pakaian tersebut, qalat biriqiha faqasa'athu bidhufriha, maka mengalirkan menggunakan ludah mereka untuk membersihkan darah haid tersebut dan kemudian membersihkan dengan kukunya ya untuk menghilangkan noda ataupun menghilangkan darah haid tersebut ya, karena ya bukan termasuk dalam sejenis najis yang berat ya, karena yang harus benar-benar disikat dan sampai benar-benar hilang ya. Sama seperti kejadian ketika Rasulullah SAW menggunakan pakaian namun masih ada bekas dari air mani ya, sehingga tidak masalah karena sudah berusaha untuk dibersihkan dan dihilangkan. Kemudian bab tibi lil mar'ati 'inda ghusliha minal mahid ya. Bab tentang memakai wewangian bagi wanita yang ketika mandi dari haid ya, ataupun membersihkan dirinya dari haid. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, ia mengatakan haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Hafsah qala Abu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafsah, berkata Abu Abdullah, au Hisham ibni Hasan an Hafsah, atau Hisham bin Hasan dari Hafsah, an Ummi Utayyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ummu Utayyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, ia mengatakan, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin,
kami ya dari kalangan perempuan dilarang untuk meratapi mayit ataupun meratapi jenazah yang baru saja meninggal atau anggota keluarga yang baru saja meninggal lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin arba'ata ashhur wa ashran. Kecuali suami kami ya itu selama 4 bulan 10 hari ya ataupun hitungannya 3 kali suci. Wala naktahila wala natatayyaba wala nalbasa thauban masbughan illa thauba asbin. Kami tidak boleh bersolek ataupun berdandan, dan kami tidak boleh berwangi-wangian, dan kami tidak boleh menggunakan pakaian yang indah yang sangat mencolok warnanya gitu, illa thauba asbin, kecuali pakaian asab, yaitu sejenis pakaian dari negeri Yaman katanya. Belum tahu juga bentuk pakaiannya seperti apa. Wa qad rukhisa lana inda tuhri idza ghtasalat ihdana min mahidiha fi nubdatin min kusti azfarin. Dan kami diberi keringanan bagi bila hendak ya mandi selesai dari haid untuk menggunakan wewangian ya sebatang kayu wangi untuk membersihkan ataupun memberikan wangian hanya sekedar di tubuh kami. Wa kunna nunha an ittiba'il janaiz, dan kami dilarang untuk mengikuti dalam memakamkan jenazah. Qala, maka perawi mengatakan warawahu Hisham ibnu Hasan an Hafsah an Ummi Utayyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Hisham bin Hasan dari Hafsah dari Ummi Utayyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Utayyah lah yang melanjutkan apa yang menjadi larangan Rasulullah kepadanya. Jadi jelas ya bahwasanya dalam hadis ini juga menerangkan bahwasanya ketika seorang wanita yang meninggal oleh suaminya, ya maka jangan sampai ya tadi bersolek ataupun berdandan kemudian memakai wangian dan juga menggunakan pakaian yang mencolok, ya, dilarang oleh Rasulullah selama 4 bulan 10 hari ataupun sekitar 3 kali haid, ya hitungannya seperti itu. Karena apa ya? Karena khawatir akan mendatangkan fitnah, dan ini masih dalam masa iddah ya, masa iddah. Kemudian dua lagi ya. Babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat minal mahidi wa kaifa taghtasilu wa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatattabi'u atharad dam. Bab tentang menggosok badan ya, seorang wanita yang menggosok badannya ketika mandi dari haid ya atau membersihkan diri dari haid dengan cara dan cara dia mandi dengan menggunakan kapas ya, dan juga membersihkan darah yang tersisa dari dirinya. Haddatsana Yahya telah menceritakan kepada kami Yahya, ia mengatakan haddatsana Ibnu Uyainah an Mansur bin Sufayyah an ummihi an Aisyata anna imra'atan sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Mansur bin Sufayyah dari ibunya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahidi, tentang cara membersihkan diri dari haid. Fa amaraha kaifa taghtasilu qala fa amaraha kaifa taghtasilu, maka Rasulullah memerintahkan kepadanya bagaimana cara membersihkannya. Qala, beliau bersabda, khudhi firsatan min maskin fa tatahhari biha. Ambillah kapas ya, sejenis kapas min maskin yang wangi ataupun yang bersih ya, diberi wangian ya, artinya kapas tersebut selain bersih juga diberi wangian. Fa tatahhari biha, dan bersucilah dengan hal tersebut ya, bersihkanlah dengannya. Qalat, wanita itu bertanya lagi, kaifa atatahhar, bagaimana aku membersihkannya? Qala, maka Rasulullah menjawab, tatahhari biha, bersihkanlah dia. Qalat, maka wanita itu bertanya lagi, kaifa, bagaimana? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, subhanallah, tatahhari, maha suci Allah, bersihkanlah dia. Fajtabadtuha ilayya faqultu tatabba'i biha atharad dam. Maka kemudian aku menarik wanita tersebut
dan kemudian aku menjauhkan dia dari Rasulullah dan agar mengikuti diriku, dan aku mengatakan bahwasanya bersihkanlah darah tersebut dengannya. Ya, maksudnya ini merupakan bagian dari Rasulullah SAW yang menjaga muruah ataupun wibawa yang pada saat itu sedang dalam yang majelis. pada saat Tentunya itu sedang bertanya. dalam majelis tentunya bertanya. Ya, jadi bagaimana Rasulullah SAW menjaga ya muruah ataupun wibawa sehingga tidak sembarangan dalam berkata. Ya. Bahkan sampai 3 kali ya wanita tersebut bertanya, namun Rasulullah tetap menjawab dengan hal tersebut. Maka kemudian Aisyah pun menarik wanita yang bertanya tadi, yang bertanya sampai 3 kali tadi kepada Rasulullah, dan kemudian menjelaskan kepada wanita tersebut. Babu ghuslil mahid, ya, bab tentang eh, mandi dari haid. Haddatsana Muslim qala, telah menceritakan kepada kami Muslim, ia mengatakan haddatsana Wuhaibun haddatsana Mansurun an ummihi an Aisyata anna imra'atan minal ansari qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Mansur dari ibunya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang wanita dari kaum Ansor bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa aghtasilu minal mahid?" Bagaimana aku membersihkan diri ataupun bersuci ataupun mandi dari haid? Qala, maka beliau menjawab, "Khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai thalathan." Ambillah kapas yang bersih dan juga wangi, dan bersucilah dengannya 3 kali, ya, ataupun bersihkan 3 kali. Thumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya fa'arada biwajhi, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa malu dan beliau memalingkan wajahnya, au qala, dan beliau mengatakan tawaddai biha, ya, maka bersihkanlah ya. Jadi Rasulullah menjawabnya itu sambil ya memalingkan wajah dari wanita Ansor tersebut. Fa akhaltuha fajadzabtuha fa akhbartuha bima yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menarik wanita tersebut dan aku menjauhkannya dari Rasul, dan aku mengabarkannya kepada wanita tersebut apa yang menjadi maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang perannya Aisyah radhiyallahu anha ini sangat besar ya dalam dakwah Islam. Bahkan sampai masalah seperti ini, ya Aisyah lah yang mengambil peran untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kaum kaum wanita yang masalah-masalah yang lebih spesifik seperti ini. Wallahu alam, ya semoga yang sedikit ini bisa kita ambil ibrah dan juga manfaat dan hikmah pembelajarannya, dan sebagai bagian dari sunnah untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu kujma'in, wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Fatur yang telah membacakan hadis dari kitab Sahih Bukhari pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak bersama kajian Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Surah Maryam, yang insya Allah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua, Fadilul Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LC MM Hafidhullah. Kepadanya kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam الحمد warahmatullahi wabarakatuh. لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضاه. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن. ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن.
ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق فلك أسلمنا يا رب وبك آمنا وإليك آنبنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين واغفر لنا يا رب ولوالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا فاغفر لنا يا ربنا يا أرحم الراحمين نسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك يا رب اللهم إنا عبادك وإيماؤك أبناء وبنات عبادك وإيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك اللهم يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا يا رب رب ارحمنا يا رب بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا يا رب منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا رب تلاوته وتدبره والتعامل معه وتطبيقه والدعوة إليه وحفظه آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا وشفيعا لنا لا حجة علينا يا رب وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وعصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين
Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwa Allah. فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba-hamba Allah, jemaah matrik, Majelis Tadabbur Interaktif, Hafidhakumullah. Mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dijaga dan dilindungi Allah birahmatihi wa fadlih, tentunya dengan rahmatnya semata dan anugerahnya yang luar biasa. Rahmat Allah yang terbentang begitu luas baik dalam ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang langsung diungkapkan oleh Allah dalam bentuk firman-Nya, maupun ayat kauniyah, ayat-ayat yang diciptakan terbentang luas, terhampar begitu bernilai. Itulah risalah Islam. Risalah yang pertama mengandung kalamullah tadi. Yang kedua adalah risalah dalam bentuk sunnatullah. Yang ketiga risalah dalam bentuk qadar dan qada'ullah, ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Seluruh risalah ini tidak lain merupakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita nikmati anak-anakku sekalian sebagai rahmat Allah bagi semesta alam ini. Begitu ya Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, baik yang di TikTok khas ya sudah hadir bersama di sini. Mohon maaf tidak saya sapa satu persatu. Begitu halnya yang tergabung di Akil TikTok Al-Qudwa Islamic Life School. Ya, kalau khas Kang Haji Amang Syafruddin, kalau Akil ini lembaga yang saya kelola dengan ikhwah dan saudara-saudara Sivitas Akademika yang tergabung di Al-Qudwa. Al-Qudwah Islamic Life School kenapa dinamai dengan Akil? Karena memang kami mendambakan terbentuknya kembali kehidupan yang indah. Kehidupan yang seluruhnya thayyibatan, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tidak mungkin kebaikan itu kecuali datangnya dari Islam. Itu keyakinan kami. Keyakinan yang didukung oleh ilmu pengetahuan, oleh argumen-argumen yang amat sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kebaikan itu harus dengan agama, dan kenapa agama itu harus agama Allah? Sebagai pencipta Al-Khaliq, tentunya Allah menciptakan alam semesta dengan ilmu dan kebijaksanaannya, sehingga Allah tidak akan zalim kepada kita. Kitalah yang selalu zalim terhadap diri kita sendiri. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. An-Nisa ayat 110 mengatakan siapa saja yang berbuat buruk dan atau zalim terhadap dirinya. Allah nggak pernah zalim kepada hamba-hambanya atau makhluk yang lainnya pun nggak pernah zalim. Ya, maka Allah tawarkan pada kita siapa yang berbuat buruk atau zalim terhadap dirinya. Dengan sangat-sangat luar biasa Allah penuh rahmah dan kasih sayang. Tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia meminta ampun pada Allah dan mengatakan, Ya Allah, Ya Rabb,
Adnabtu ya Rab. Rab, aku berdosa ya. Yajidillah ghafurur rahim. Niscaya dia akan jumpai Allah. Dia akan temukan Allah itu ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu yang saya muliakan, para santri. Sekarang santri saya ada dua. Ada santri offline dan santri online. Pak Aceng, sudah dikelola belum santri online? Sudah didata belum, didaftar? Sini ada guru-guru, Ustadz Zaid nanti sebagai pembimbingnya juga ya. Halo Pak Aceng, saya belum dapat tuh. Edarannya Pak Aceng sudah dibikin belum grupnya? Hei Pak Aceng. Grupnya sudah sedang tinggal di share insyaallah. Ayo, di share hari ini kita segera membentuk ya santri akib online. Ya, santri akib online. Santri Al-Qudwah Islamic Boarding School online. Ya, jadi boardingnya di rumah masing-masing. Ya, boardingnya sekali lagi di rumah masing-masing. Asramanya Bu Haja Entut di rumah masing-masing. Programnya sederhana aja seperti yang saya sudah sampaikan, Pak Aceng. Programnya juga disampaikan mulai dari program pagi, terutama nanti malam hari. Ya, selebihnya siang hari silahkan Bapak Ibu yang saya muliakan beraktivitas seperti biasa. Tetapi tentu saja kita sudah bingkai terlebih dahulu. Kita siapkan landasan amal perbuatan kita di hari ini melalui kajian matrik ini. Ya, yang penuh dengan makna, yang penuh dengan petunjuk Allah, yang penuh dengan uh, imam. Bagaimana Al-Quran sebagai imam kita yang penuh dengan rahmat Allah. Menyongsong kematian di jalan Allah sebagaimana pesan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kenapa? Karena jiwa ini nggak pernah tahu di negeri mana, di tanah mana kita akan mati. Kita pun tidak pernah tahu apa yang kita kerjakan, kita usahakan kelihatannya aja bakal untung tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu. Ya, apa yang kalian kerjakan, Allah yang Maha Tahu dan memutuskan. Termasuk sekali lagi dalam perjalanan hidup ini, Fadli, pasti kita akan menjumpai yang namanya kematian. Dan satu pun di antara kita nggak tahu. Walaupun kelihatannya Farid masih muda, berapa tahun Rid usia? Kayaknya baru 5 tahun ya. Hah? Berapa tahun Farid? 14. Oke. Usia 14 tahun kelihatan masih muda. Kalau saya saatnya Allah wafatkan, nggak ada cerita masih muda, masih tua. Semuanya namanya kematian itu baiti pantas. Nggak ada cerita yang nggak pantas. Oh ini mah kegedean, nggak ada. Ketuaan, nggak ada. Kemudaan, nggak ada. Kalau sudah saatnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Kalau ajal itu rantisi sudah datang pada kamu, ya, tidak bisa ditunda sedetik pun dan tidak bisa pula dipercepat. Kalian takut pada kematian tidak bisa mempercepat kematian itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Atau kita selalu ingat dengan kematian. Ingatnya kita kepada kematian sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih banyak mengingat kematian, Bapak Ibu yang saya muliakan.
agar kita sekali lagi lebih banyak ya mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladat kata Nabi. Perbanyak oleh kalian ailan untuk mengingat pencabut kenikmatan. Apa itu? Kematian. Ya, yang bakal mencabut seluruh kenikmatan kamu di dunia, kematian itu kata Rasulullah aktsiru perbanyak oleh kalian. Dan Yazid memperbanyak mengingat kematian tidak bisa mempercepat kematian itu sendiri. Yang penting bagaimana kita mengisi kehidupan dengan al-islah. Illa man taba wa aslaha. Kecuali orang yang bertobat dan selalu berbuat perbaikan. Selalu memperbaiki diri. Yang perlu diperbaiki apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama doa kita Allahumma aslih dini. Minta ke Allah, ya Allah perbaiki agamaku ya Allah. Kenapa? Alladzi fihi ismatu amri. Yang dalam agama itu ada keterpeliharaan urusanku ya Allah. Seluruh urusan hidup kita. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Agamalah yang memelihara kita. Ya, tadi dijaga, memelihara kita, omongan kita dijaga dengan agama. Kata Islam kul khairan awliyasmut. Ya, katakan yang baik atau diam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak berkata baik, lebih bagus diam. Dia ismatu amri. Agama menjadi perisai yang melindungi urusan kita Bapak Ibu sekalian. Maka doanya yang sering dibaca Rasulullah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri ya Allah. Jaga agamaku. Yang pertama, perbaiki terus agama kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setiap hari, setiap pagi kita perbaiki agama kita. Dengan apa? Memperbaiki agama itu pertama dengan pemahaman. Pemahaman kitabullah dan sunnah rasulnya Aina. Aina kelas berapa? Hah? Kelas 9 ya? Hah? Kelas 8. Ya. Yang kelas 3. Siapa saja mana coba yang kelas 3 SMP? Angkat tangan. Halo. Ya Syifa. Siapa lagi? Kuatnya. Yang SMP. Kalau Kania Solihah juga sama Safira. Safira mau nerusin kemana? Ustaz pesan di sini aja. Asik kok. Di sini itu indah banget. Coba deh bandingkan. Kamu keluar dari sini sekolah, tanya sama Kak Fadli. Halo Fadli, kenapa pindah lagi ke Al-Qudwa? Pulang. Jawabannya cuma satu. Apa? Satu aja. Lebih enak di sini. Lebih asyik. Kenapa asyik? Tiap pagi kita ngobrol tentang Kitabullah yang selalu menjadi petunjuk hidup yang kita butuhkan. Ya, Ustadz selalu tanamkan begitu. Coba. Begitu kamu nanti sekolah atau pesantren. Jauh dari Quran. Baca, hafal. Tapi nggak ngerti. Pastikan tidak ada keindahan. Justru yang saya khawatirkan lahirnya generasi khawarij. Begitu ya Ustadz Zaid. Nanti Ustaz Zaid saya mohon untuk sedikit membahas tentang apa sih Khawarij itu Ustaz Zaid.
Halo. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama sekali lagi perbaiki agama kita. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Kenapa? Karena agama sekali lagi merupakan sumbermu. Yang tadinya senyum nggak keruan. Jadi senyum nggak keruan itu apa sih? Nggak jelas gitu ya. Diperbaiki senyumnya, pandangan mata kita, pendengaran kita pun diperbaiki. Apa yang harus kita dengar? Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Diperbaiki kuping kita kalau dengar tuh yang terbaik, bukan asal dengar. Diperbaiki mata kita untuk melihat. Diperbaiki pikiran kita, hati kita, otak kita, tuh asa diperbaiki hatimu, diperbaiki perilakumu. Allahu Akbar. Doa ini sederhana tapi dahsyat. Sudah hafal doanya? Allahumma ya aslih li huwa ismatu amri. Itu yang pertama ya. Yang kedua wa aslih li dunia ya. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah di dunia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam